Dari Rawailat. Maaf Bu, saya mau bertanya, ini mungkin dari pikirannya. Mungkin semua ibu muslim juga pada ini ya, kebingungan dengan sekarang yang terjadi kayak TikTok ya, yang tadi dibilang, yang kejadian yang belakangan ini, seorang ulama sendiri itu membenarkan yang joget TikTok tadi itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Gimana kita kan? Bagaimana cara kita menyikapinya gitu loh Bu? Apa dia sih usaha selagi tidak mengundang syahwat katanya begitu kan? Terus kita sebagai ibu-ibu sini tuh menyikapinya seperti apa gitu Bu? Kita kan ngaminin ilmu gitu. Nanti itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Lestari dari Kelapa Manggal, Kampung Narogong. Begini Bu, dakwah itu kan mengajak kebaikan, dan dakwah itu juga adalah kewajiban setiap muslim. Nah, ada di unek-unek dalam hati saya Bu ya. Saya mohon solusi. Kadang-kadang kita ada hati yang tidak enak itu untuk menegur atau mengajak apalagi teman dalam hal terutama dalam sholat ya Bu ya. Bagaimana dalam kebaikan terutama dalam ibadah sholat. Saya mohon bagaimana cara menghilangkan rasa tidak enak untuk mengajak teman, ayo kita sholat bisa gitu. Kadang-kadang kita kan suka kita soalin kayak gitu kan, itu yang tidak enak itu seperti itu. Saya mohon bagaimana cara menghilangkan perasaan yang seperti itu biar kita tuh pede lah gitu ya, atau berani mengajak kebenaran atau kebaikan. Ustazah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Arti dari Rawailat. Saya punya satu pertanyaan sekaligus pengalaman, tapi sering banget ini diutarakan pertanyaan ini terutama ke kerabat ya. Saya punya kerabat yang kalau untuk masalah ibadah sholat, kalau saya kasih tahu dia pasti selalu akan bilang, kamu kok nggak sholat sih gitu. Saya yang tanya ini ya, kemudian dia akan selalu jawab bahwa Allah itu maha mengerti, Allah itu maha tahu, Allah itu maha mengampuni semua yang baik-baik. Betul yang dia ucapkan. Tapi kemudian saya bilang, bukannya sholat itu tiang agama. Jadi saya balik bertanya, tapi tidak bermaksud menggurui ya, karena saya tahu dia ilmunya mungkin di atas saya. Cuma dia tidak melakukan sholat, cuma sering nasihatin juga, cuma tidak melakukan. Apakah dengan saya sering memberitahu hal seperti itu, belakangan ini saya nggak ngomong juga sih, kewajiban saya memberitahukannya itu sudah gugur atau belum? Sedangkan saya risih sendiri melihat dia orang muslim tapi tidak sholat. Cukup itu saja pertanyaannya, gugur atau tidak kewajiban saya untuk memberitahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati dia. Sampai ini saja. Gimana? Itu kayaknya tidur ya. Dia lagi tidak bersahabat dengan saya. Saya langsung saja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan Bunda Hansa tadi, bagaimana menyikapi yang sekarang ini viral ya, terkait dengan pendapat salah satu ulama kita yang membolehkan untuk TikTok asalkan tidak mengundang syahwat. Ada jaminan nggak kalau goyangan itu nggak mengundang syahwat? Nah, olahraga. Ntar Bu ya. Hukum asalnya bergerak, berjoget, kemudian tidak berdansa ya. Beda, berdansa dengan berjoget beda Bu. Kemudian senam dan itunya adalah mubah. Benar? Mubah, boleh Bu. Kita senam misalkan ya. Tetapi ingat, kemubahan itu tidak mutlak mesti dilakukan. Ada hukum-hukum lain yang nanti terkait dengan aktivitas tersebut. Katakanlah ketika hukum itu dilakukan oleh seorang perempuan,
maka akan ada hukum-hukum yang lain yang mengikutinya. Satu, wilayah. Apakah perbuatan itu dilakukan di wilayatul khas atau wilayatul am? Ya, seperti itu kaitannya. Boleh dia melakukan gerakan, ya, gerakan sejenis senam ataupun berjoget ketika itu dilakukan di wilayah khas. Wilayah khas itu adalah wilayah di mana seorang wanita itu boleh hidup dengan sesama wanita, komunitas wanita, dan dengan muhrimnya saja. Ya, berarti tidak boleh di luar wilayatul khas. Tidak boleh dilakukan di wilayatul am. Seperti itu. Terus kemudian, nah, yang kedua, tabaruj. Seperti itu. Jadi tidak boleh dilakukan dengan cara terbuka auratnya, terbaruj ya. Sekalipun itu di wilayatul am, di wilayatul khas, maaf, maka dia harus tetap menggunakan pakaian yang dituntun oleh syariat. Yaitu apa? Ketika pakaian itu tidak boleh memperlihatkan aurat besar seorang wanita. Misalkan apa, Bu? Ya, kalau bersama muhrimnya dan sesama dengan wanita itu dilarang mengumbar antara pusar sampai lutut. Jadi tidak menggunakan celana pendek, legging, pakai tang doang gitu ya. Nah, seperti itu yang udelnya kelihatan, itu tetap tidak dibolehkan. Nah, saya tanya, TikTok itu masuknya wilayah khas apa wilayah am? Boleh nggak dilakukan? Tidak. Nah, dari situ saja sudah tidak boleh. Apalagi ditambah, maaf ya, tabarujnya, gaya pakaiannya seperti itu. Udah, ya, jelas di situ. Jadi ketika kita mengambil satu hukum mubah, tidak langsung mutlak mubah itu boleh kok dilakukan dimanapun. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan di dalam hukum syara. Kemudian langsung saya jawab ke pertanyaan kedua. Tadi apa ya? Menghilangkan rasa tidak enak hati. Kata dalam sebuah iklan, enakin aja gitu. Ya. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, maka harus dilihat dulu satu, motivasi kita melakukan itu. Motivasi kita menasihatin apa? Motivasi itu hanya ada tiga, motivasi karena manusia, motivasi karena harta, ya, materi, dan motivasi kita melakukan suatu aktivitas karena Allah. Maka yang pertama lakukan itu karena Allah. Itu yang pertama dulu. Takutlah kita kepada Allah. Terus bangun rasa cinta dulu kepada saudara kita. Bahwasanya aktivitas dakwah itu untuk menyelamatkan dia dari petaka. Orang itu kalau nggak sholat, Bu, berbahaya. Udah berbahaya dia. Berbahayanya Pak, berbahaya bagi dirinya dan berbahaya bagi lingkungannya. Dia akan menggibah, dia akan menghasut. Yang sholat aja masih banyak yang bisa hasut, apalagi yang tidak sholat. Ya, dia tidak akan amanah dan sebagainya. Kita menyelamatkan dari situ. Ibarat kata dia dalam masa krisis apa kritis? Ya, kayak gitulah, krisis dan kritis. Nah seperti itu. Kuatkan diri kita. Enak dan tidak enak itu kan zon ya. Dan janganlah kita itu melangkah sesuatu itu hanya berdasarkan pada zon saja. Seperti itu. Sebagaimana juga, langsung saya jawab yang lainnya. Lantas bagaimana kalau misalkan orang yang dikasih tahu itu terus lantaran kita menolak? Ya tadi. Nah, Allah Maha tahu gitu ya. Ya udahlah. Allah Maha tahu dalam keadaan kita gitulah. Kitanya yang sok tahu itu namanya ya. Betul, Allah itu Maha tahu. Allah itu sudah memberikan perintah-perintah dan sebagainya dalam rangka apa? Menyelamatkan manusia. Sebagai sayangnya Allah kepada manusia untuk apa? Biar manusia itu terjauhi dari yang namanya kefasadan, kerusakan. Tidak lantas, ya sudahlah saya nekat melakukan kemaksiatan, toh Allah juga tahu kondisi saya seperti itu. Nah, itu namanya maaf, melecehkan Allah. Kalau
dari guru hadis saya seperti itu. Karena ada Bu ya, seseorang dulu itu yang dia itu tidak melakukan aktivitas jihad urusan agama. Kan apa? Sibuk dengan panen kurmanya. Panen kurmanya itu sudah 2 kali waktu panen dia tidak panen. Sekalinya panen banyak. Lah kok pas masa itu masa perang, disuruh jihad, tanggung Rasulullah tidak, ya sudahlah, nggak apa-apa, toh saya mengerti keadaan kamu ya, lama nggak panen, sekarang mah panen. Apa yang dilakukan Rasulullah? Didiemin. Artinya apa? Rasulullah nggak ridho. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah itu tidak ridho, berarti Allah nggak ridho. Jadi jangan memudahkan kita melakukan maksiat hanya gara-gara kita sok taunya Allah itu maha tahu dengan keadaan kita kok, maha pengampun gitu loh ya, maha pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa dari ya umatnya, tetapi Allah tidak akan mentolerir bagi mereka yang mempermainkan atau melecehkan Allah. Enggak, takutnya justru malah terjadi sifat fasik dalam dirinya. Berarti di situ ada sifat fasik. Sama halnya, ya sudahlah, minta ampun lagi, mengulangi lagi minta ampun, sama dengan orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Ya. Jadi apakah kita sudah menjalankan aktivitas dakwah itu? Dakwah itu simpel, ya. Dakwah itu tidak menuntut orang itu untuk mengubah. Tidak. Dakwah itu Allah itu hanya menginginkan kita tuh menyampaikan, sudah cukup, stop. Mau dia nerima atau mau dia nolak, ya dia nggak peduli, itu urusan dia sama Allah. Karena nantinya ketika kita datang waktu hisab, maka akan dihisab kewajiban fardu ain kita terhadap dakwah. Disitulah kita sudah memiliki hujah. Setelah saya sampaikan ya Allah, maka lihatlah. Seperti itu. Jadi ibu nggak usah khawatir. Ya nanti kalau ditolak di itu, udah luruskan niat kita buat apa, seperti itu ya, dalam rangka buat dari Allah. Tadi kan ikhlas ya, ikhlas itu nggak akan peduli bagaimana penilaian orang nanti. Sok orang itu menolak, mau nerima, mau mencela, mau muji, soklah silakan gitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan. Sudah, stop. Simpel kan? Simpel, gugur insya Allah. Mungkin itu aja Bu ya yang bisa saya sampaikan.